Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fransio Gratio Tambunan dengan NIM D101118181. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko pada kontrak konstruksi infrastruktur. Ini merupakan pengganti dari ujian tengah semester mata kuliah manajemen risiko konstruksi. Oke, kita mulai saja. Manajemen risiko. Manajemen risiko terdiri dari serangkaian proses yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan risiko sedini mungkin, serta untuk mendapatkan tindakan apa yang dapat diambil untuk mengurangi atau menghilangkannya. Mengapa manajemen risiko itu penting? Karena manajemen risiko biasanya mengatur tentang kontrak. Apalagi saat awal kontrak terbentuk, perusahaan cenderung tidak memperhatikan ataupun mempelajari tentang kontrak maupun perjanjian tersebut. Biasanya, hal ini disebabkan karena proyek masih berjalan mulus, serta belum menemui hambatan yang berarti, sehingga menyebabkan risk manajemennya tidak dikontrol. Akibatnya, proyek tersebut akan mengalami kerugian yang seharusnya bisa dihindari. Kenapa manajemen risiko penting bagi perusahaan? Menurut survei, 42% perusahaan menyatakan pendorong utama perbaikan pengelolaan kontrak manajemen adalah untuk mendapatkan evaluasi dan mitigasi dengan lebih baik. Serta, hampir 65% perusahaan melaporkan kontrak life cycle management atau CLM untuk mengurangi risiko keuangan dan hukum. Jadi, secara garis besar, manajemen risiko adalah untuk mengurangi sengketa dan memaksimalkan kinerja operasional dan finansial di sebuah perusahaan, sekaligus mengurangi risiko finansial dan legal. Tujuan manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko adalah untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan kesempatan atau peluang di perusahaan. Pada dasarnya, manajemen risiko bersifat pencegahan terhadap terjadinya kerugian maupun kecelakaan kerja. Selanjutnya adalah risk culture. Risk culture merupakan suatu budaya perusahaan yang dalam segala keputusan maupun pelaksanaannya selalu mempertimbangkan berbagai faktor risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Contohnya, jika kita mengambil di kehidupan sehari-hari adalah di saat kita pergi ke kampus ataupun ke tempat lain, karena tempatnya jauh dari rumah kita, jadinya kita menggunakan kendaraan. Untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan, maka kita perlu menggunakan helm, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tidak ugal-ugalan dalam berkendara. Selanjutnya adalah langkah fundamental dalam manajemen risiko. Langkah fundamental dalam manajemen risiko dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah risk identification, kedua risk impact assessment, ketiga risk prioritization analysis, serta risk mitigation planning implementation monitoring. Untuk menjalankan langkah fundamental, yang pertama kita lakukan adalah kita perlu mengidentifikasi risiko sedini mungkin. Lalu, kita perlu menilai besaran ataupun akibat dari risiko tersebut. Setelah itu, kita bisa memprioritaskan risiko mana yang lebih mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu. Setelah semua langkah terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah mencari solusi untuk menghilangkan ataupun mengurangi risiko tersebut. Setelah itu, barulah kita memonitor solusi yang telah kita terapkan, apakah itu berhasil ataupun tidak.
Risiko perusahaan. Risiko perusahaan dibagi menjadi 6. Satu, risiko bisnis, ada kedua risiko keuangan, ketiga risiko pasar, 4 risiko reputasi, 5 risiko operasional, dan terakhir risiko hukum. Risiko bisnis. Risiko bisnis itu seperti bisnis kita yang terganggu akibat pandemi saat ini. Lalu ada kedua, risiko keuangan. Risiko keuangan seperti adanya kebijakan keuangan ataupun moneter dari pemerintah. Lalu ketiga, ada risiko pasar. Risiko pasar itu seperti terganggunya usaha perusahaan kecil oleh perusahaan yang lebih besar. Lalu keempat, ada risiko reputasi, lebih ke arah pandangan publik terhadap reputasi suatu perusahaan dalam menyelesaikan suatu masalah. Lalu kelima, ada risiko operasional. Risiko operasional biasanya risiko dampak sosial akibat proyek yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Lalu ada yang keenam, risiko hukum. Risiko hukum biasanya lebih ke aturan serta perundang-undangan yang berlaku di masyarakat dan perusahaan tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah atau kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.